Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ketuan Faiz Faruk akan menceritakan sebuah kisah Raden Wijaya, sang pendiri Kerajaan Majapahit. Siapa yang tak kenal dengan Raja pendiri Kerajaan Pahit yang satu ini? Ya, dia adalah Nararaya Sang Brawijaya, kerap dikenal sebagai Raden Wijaya. Ia merupakan putra pasangan Rakyan Jaya Dharma dan Dia Lembutal. Ibunya adalah Putri Mahisa Cempaka dari Kerajaan Singasari. Pendirian Majapahit dimulai dari peristiwa setelah Rakyan Jaya Dharma tewas diracun musuhnya. Lalu Lembutal pulang ke Singasari membawa serta Raden Wijaya. Dengan demikian, Raden Wijaya seharusnya menjadi raja ke-27 Kerajaan Sunda Galuh. Alih-alih menjadi Raja Sunda Galuh, ia malah mendirikan Kerajaan Majapahit setelah tewasnya Raja Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir, yang merupakan sepupu ibunya. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita ulas kisah selengkapnya. Kisah ini dimulai ketika kedatangan utusan dari Mongol yang bernama Mengki yang menemui Kertanegara yang merupakan mertua dari Raden Wijaya pada tahun 1282 dan memintanya takluk kepada Kublai Khan. Alih-alih tunduk, Kertanegara justru memberikan jawaban yang mencengangkan, yaitu memotong telinga Mengki dan mengusirnya. Keberanian Kertanegara bukan sembarangan, dia ketakutan sebenarnya. Bayangkan saja, Mongol yang sudah menguasai 3/4 dunia itu datang untuk meminta upeti. Apalah arti Jawa yang bisa dikatakan negeri selalu becek ini? Julukan bagi tanah Jawa dikarenakan sering hujan. Oleh karenanya, Kertanegara melakukan ekspansi kekuatan ke seluruh Nusantara, khususnya menggalang kekuatan politik di sebelah barat Nusantara ke Kerajaan Melayu, menghabiskan sisa-sisa Sriwijaya, Campa, dan sebagainya. Gerakan ini dikenal dengan ekspedisi Pa Melayu. Saking getolnya, Prabu Kertanegara melakukan ekspedisi Pa Melayu. Dia sampai lupa ada pengkhianat licik keturunan bangsawan asli dari Kediri, yaitu Jaya Katuang. Asal kalian tahu, nenek moyang Kertanegara bukan bangsawan, tetapi preman pasar bernama Ken Arok yang berhasil merebut kekuasaan dari nenek moyang Jaya Katuang. Dendam lama ini rupanya tak putus. Jaya Katuang memberontak saat tentara Singosari banyak dikirim ke Swarnadipa, sebutan Sumatera pada saat itu. Jaya Katuang sukses menobatkan Kertanegara menjadi raja terakhir Singosari. Namun Jaya Katuang tidak membabat habis keluarga Kertanegara. Ada menantu Kertanegara yang asli keturunan Ken Arok yang bernama Raden Wijaya yang dibuang ke tanah terik gersang yang hanya bisa ditanami buah maja. Yang konon rasa buah ini pahit dan merupakan asal-usul dari Kerajaan Majapahit. Dia juga memberikan keempat putri Kertanegara masih bernapas. Nah, diam-diam Raden Wijaya dendam dan dia menyusun kekuatan tentaranya sendiri. Namun, nasib sial yang tertimpa Jaya Katuang. Bagaimana tidak? Kalian masih ingat bukan Kertanegara pernah memotong telinganya Mengki, utusan dari Mongol itu? Tak disangka, tentara Mongol itu datang lagi. Tujuannya ingin menggantung Raja Jawa. Pokoknya Raja Jawa. Mereka sama sekali tidak tahu sudah terjadi pergantian penguasa di Jawa. Bukan lagi Kertanegara yang berkuasa, tetapi Jaya Katuang. Mereka tidak tahu. Bukan Jaya Katuang yang memotong kuping si Mengki. Pokoknya gantung saja Raja Jawa itu. Dengan begitu, Jawa takluk ke Cengkuo. Tentu saja Jawa bukan tandingan Mongol. Apabila kemudian Raden Wijaya yang berani dan cerdik luar biasa merasa ada peluang untuk menjaga kedaulatan Jawa dari raja lemah seperti Jaya Katuang. Raden Wijaya membonceng tentara Mongol yang mencari Raja Jawa. Dalam sekejap, pertempuran tak bisa dihindari. Dengan hasil yang jelas, Jawa kalah telak dari Mongol. Mongol membawa Jaya Katuang ke laut Jawa. Di sana, Raja Malang itu digantung. Tentara Mongol kesenangan. Mereka bersukacita karena berhasil mengambil alih tanah Jawa. Memang tak ada istilah gagal dalam invasi Mongol. Kemampuan mereka masuk. Mereka pasti menang. Pokoknya tentara Mongol
di mabuk kemenangan. Mereka berpesta pora, mabuk-mabukan berhari-hari lamanya. Di saat Raden Wijaya melihat tentara Mongol ini sudah masuk ke fase mabuk kemenangan, tak tertolongkan. Dia masuk menyerang dengan kekuatan penuh untuk menghancurkan tentara Mongol yang mau menjajah Jawa ini. Dengan kekuatan yang sebenarnya tak seberapa, tapi dimenangkan penguasaan wilayah. Otak pemimpin yang tak ada duanya. Musuh yang sedang terbuai akan kemenangan, maka terbunuhlah tentara Mongol itu. Sekali lagi, Nusantara diselamatkan dari kekuasaan asing. Ini kekalahan Mongol yang paling memalukan sepanjang sejarah. Raden Wijaya kemudian memproklamasikan kerajaan Majapahit sebagai kerajaan baru yang berasal langsung dari Singosari. Wijaya kemudian menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit. Menurut Kidung Harsawijaya, penobatan tersebut terjadi pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Saka atau bertepatan dengan 12 November 1293. Panglima Mongol yang sudah kehilangan setidaknya 3.000 tentara dan dipengaruhi dengan iklim tropis yang lembab dan panas itu memutuskan untuk berlayar kembali ke tanah Mongolia dengan berbekal emas, budak, dan hasil rampasan perang lainnya dari tanah Jawa. Namun setelah ia kembali dengan sisa tentaranya, Kublai Khan menjadi marah besar setelah mendengar cerita ekspedisinya. Panglima Mongol tersebut diberi hukuman 16 cambuk dan setengah dari kekayaannya disita kerajaan.